Kalau kita belajar dari kejadian di Sumatera, pejabat-pejabat pembohong mau membodohi masyarakat bahwa tidak ada penebangan. Allah tunjukkan melalui tentaranya namanya air. Dia keluarkan semua itu pohon-pohon dari dalam gunung yang sudah digondol. Berapa gelondongan kayu yang keluar, lengkap dengan nomor-nomornya. Tidak mungkin itu gara-gara cuaca, itu gara ulah tangan-tangan manusia. Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame dan laju. Mana bisa dicatat? Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di darat. Tak setetes pun yang tidak aku catat, maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat seperti kita ini sekarang, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Itulah sebabnya ulama-ulama kita dulu, termasuk malam ini, ketika mereka berkumpul, mereka bersalawat kepada Nabi rame-rame. Kenapa? Jumlah pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Bapak Ibu sidin sebarataan, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ini di belakang saya, muka-muka penuh dosa juga semua ini. Saya sendiri banyak dosa saya, terutama kalau Car Free Day, pergi jogging di pantai Makassar, habis amal saya. Kata mahasiswa saya, kenapa kau tengok Ustaz? Ya pasti ditengok, barang bagus. Mana ada orang tidak ada dosanya? Lalu kenapa orang masuk surga ditimbang pahalanya sebelah kanan, timbang kesalahannya sebelah kiri? Maka itulah sebabnya Allah melahirkan, menciptakan dua malaikat. Ada malaikat yang khusus mencatat kebaikan, ada khusus mencatat keburukan. Maka nanti di akhirat ditimbang, itulah hari pertimbangan. Apabila kebaikannya lebih banyak daripada dosanya, maka dia masuk surga meskipun kebaikannya hanya selisih 0,1%. Tuan-tuan, kalau tidak bisa memperbanyak amal, jangan memperbanyak dosa. Kalau banyak dosa, yakini lebih banyak amalmu. Yang jadi masalah kita banyak dosa kurang amal, mau masuk surga. Mau masuk surga perbanyak kebaikan. Maka ketika berkumpul seperti ini, bersalawatlah, karena pada saatnya nanti ditimbang pahala, salawat itu lebih berat, lebih banyak jumlahnya daripada air yang hujan. Saya mau ajak salawat, bisa? 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 Kita tanding malam ini, mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu? Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Kita dengar dulu ini babinian, ras terkuat di bumi, weser kanan tidak belok. Ayo, bisa ibu? Dipimpin oleh permaisurinya Pak Bupati. Kalau saya kadawani bicara poligami, bini saya tanya, besok-besok kalau saya sakit, yang obatnya hanya satu, tidak bisa sembuh kecuali diizinkan kawin lagi, menurutmu bagaimana? Apa dia bilang? Lebih baik kau mati, saya doakan kau husnul khotimah. Ayo kita salawat dulu ya. Salatullah, ibu-ibu dulu, ala toha rasul, salatullah ala yasin. Masya Allah, ibu yang di sini yakin lebih banyak pahalanya ibu daripada yang di belakang. Sudah kena hujan, salawat bareng-bareng, di belakang tidak ada saya dengar. Insya Allah ibu lebih dulu masuk surga daripada yang di belakang sana. Amin. Tidak usah juga ibu keluar ke sini berhujan-hujan. Ya. Yang lelakian lagi, ibu-ibu perempuan diam dulu, kita lelaki lagi. Yuk, salatullah. Yang di belakang, ala toha rasul, salatullah
ala Yasin. Masya Allah, semua salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Masya Allah, terima kasih. Ketika Allah perintah sholat, Allah tidak sholat. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Tapi ketika Allah perintahkan kita sholawat, apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah. Yusalluna ala nabi, sallu alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikatnya saja bersalawat, apalagi kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, puan-puan, bapak ibu yang saya muliakan, saya senang orang Banjar. Itu kalau orang Banjar salawatan, luar biasa cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini pun terbukti, kalau di Sulawesi Selatan ceramah jam begini ditinggal sudah kita jamaah. Di sini bubuhan Banjar kada bisa dilawan jar. Masya Allah. Coba dan ingat, dalam sebuah hadis diceritakan ketika selesai nanti pengajian ini, malaikat balik melapor kepada Allah. Lalu Allah bertanya kepada malaikat. Bertanyanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah bertanya kepada malaikat, malaikatku, dari mana kau? Saya baru saja pulang dari pengajian di depan rumah jabatan Bupati Hulu Tengah Selatan. Hulu. Ya saya pancing aja kau doa. Apa yang mereka lakukan? Siapa-siapa yang hadir di situ? Allah bertanya bukan karena tidak tahu. Oh, diundang sama bupatinya. Masya Allah. Bupati punya adab. Tidak ada guna bupati kalau tidak punya adab. Tidak ada punya gunanya wakil bupati kalau tidak punya adab. Adab beliau tinggi. Kenapa? Dia ke sana. Itu menunjukkan adab mulia, tidak mau membelakangi ulama. Saya ketemu di Surabaya, minta waktu ceramah. Saya bilang insya Allah saya datang. Ditanya bagaimana soal honor. Honor nomor 1. Nomor 2 tidak usah apa-apa. Ya. Allah bertanya siapa yang hadir di situ? Ada Guru Udin. Ceramahnya yang luar biasa. Sampai Dasat Latif terpingkal-pingkal. Saya sebenarnya tidak perlu lagi ceramah karena sudah dituntaskan oleh beliau. Lalu malaikat lain berkata, ada Guru Mahmud yang mengaji dengan suara yang merdu dan mempesona. Ada para harabaib, ada para alim ulama, ada Dasat Latif, ada ibu-ibu yang kehujanan. Dijelaskan semuanya. Lalu Allah bertanya lagi, terus apa yang mereka lakukan? Mereka memujimu ya Allah. Mereka memuliakanmu ya Allah. Mereka membesarkanmu ya Allah. Lalu Allah bertanya kepada malaikat Jibril, oh mereka memuliakan saya? Iya. Apa mereka pernah melihatku? Apa mereka pernah menyaksikanku? Kata malaikat, tentu tidak ya Allah. Kau lihat itu hambaku. Mereka tidak pernah melihatku, lalu dia membesarkanku. Bagaimana lagi nanti ketika mereka bertemu langsung kepadaku di akhirat? Lalu Allah bertanya lagi, apalagi yang mereka lakukan? Mereka bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah bertanya lagi, apa mereka pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ya Allah, tentu mereka tidak pernah menyaksikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, kau tengok itu. Kau lihat itu hambaku. Mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi. Mereka tidak pernah menyaksikan Nabi, tapi mereka memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dia lakukan? Mereka memohon kepadamu ya Allah, agar
dihindarkan dari api neraka. Lalu Allah bertanya lagi, apa mereka pernah melihat api neraka? Tentu tidak ya Allah. Kau lihat itu hambaku. Mereka belum pernah melihat api neraka. Mereka sudah minta agar terhindar api neraka. Apalagi kalau mereka sudah melihat api neraka. Ibu-ibu, sebagai gambaran, itu api neraka kata Nabi yang paling ringan, diletakkan kerikilnya di neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Allah pertama menciptakan api neraka, Allah pertama ciptakan api warnanya merah. Itu apinya para perokok. Coba lihat ujung rokok. Saya pernah ditanya guru, dia bilang, guru, di akhirat nanti di sorga ada ndak rokok? Saya bilang ada, cuma apinya ambil di neraka. Dia bilang, oh iya, api perokok warnanya putih, warnanya merah. Lalu dibakar 1000 tahun, warnanya berubah menjadi biru. Itu apinya ibu-ibu yang menyala di kompor, ya kan? Dibakar lagi 1000 tahun, berubah warnanya menjadi putih. Itu yang ada di pabrik-pabrik baja. Kita lihat dia pisahkan besi, padahal tidak ada api. Kita lihat padahal ada api di situ, cuma warnanya sudah jadi putih. Dibakar lagi 1000 tahun, akhirnya menjadi hitam. Itulah warnanya api neraka. Makanya saya heran kalau ada orang berani tidak sholat, sedangkan hujan saja kau lari, apalagi kalau kau lihat api neraka. Itulah saya heran kalau lihat ada berani korupsi, menyerobot tanahnya orang. Kata Allah, 1 jengkal saja, tanahnya orang kau serobot, 7 petaka langit nanti kau akan pikul. Itulah saya heran kalau ada orang ngambil barang-barang kantor, mesin ketik, korden, kertas, bensin motor. Di mana hilang? Barang bukti ditangkap sama polisi, diamankan motor, hilang spionnya, hilang bensinnya, habis semua. Itu mereka nanti saya bayangkan bagaimana gelapnya kehidupannya di akhirat kelak. Api neraka mana bisa kita tahan. Lalu Allah lagi berkata, apalagi dia minta, ya Allah, mereka memohon kepadamu, ya Allah, masukkan mereka ke dalam sorga. Kata Allah, apa mereka sudah pernah lihat sorga? Tentu tidak ya Allah. Kau lihat itu hebatnya umatku, hambaku. Kau lihat itu hebatnya hambaku. Mereka saja belum pernah melihat sorga, sudah minta dimasukkan ke dalam sorga. Apalagi kalau dia lihat nanti sorga. Bu, sorga, jangan pernah membayangkan sorga seperti apa yang di dunia. Kalau Allah bercerita bahwa sorga itu airnya susu, jangan bayangkan seperti susu yang ada di dunia. Kenapa Allah sebutkan barang-barang seperti di dunia? Untuk gampang kita mengerti. Perempuan di akhirat nanti perawan terus. Bapak-bapak yang kadawani berpoligami, tenang, nanti di akhirat disediakan 1 lelaki 7 bidadari. Langsung dia bilang istri saya, jadi bagaimana saya nanti? Kau jangan bayangkan di dunia seperti sifatmu di sorga. Di dunia tidak ada cemburu, di akhirat tidak ada lagi cemburu. Poligami, jangan berpikir di akhirat nanti istri pertama cemburu. Tidak ada cemburu di akhirat. Maka tenang, kalau kada wani di dunia, kita tunggu di akhirat kelak. Minta maaf Abah Gurudin, kalau bubuhan Banjar takut sama bininya, kada wani dia sama bini. Minta maaf, orang Bugis tidak takut sama bininya, cuma bininya lebih berani. Ya. Lalu Allah berkata, apalagi yang mereka minta? Mereka minta dimasukkan ke dalam sorga. Lalu Allah sampaikan, wahai malaikat, kau catat semua yang hadir, tidaklah mereka tinggalkan tempat duduknya setelah aku ampuni dosa-dosanya. Insya Allah kita balik nih, sudah diampuni dosa. Tapi sedulur-sedulur, dosa yang mana diampuni Allah? Dosa kepada Allah. Sementara dosa kepada bupati, dosa kepada bini, dosa kepada jiran tetangga, dosa kepada teman kerja, belum diampuni sebelum minta maaf sama yang bersangkutan. Nah, saya dengar pidatonya Pak Bupati tadi. Rasa-rasanya pidato tadi pidato curhat.
Marilah kita bersaudara, jangan saling menyakiti. Bu, ibu, bu, bu. Nabi pernah tanya, atadruna manil muflis? Tahu ndak kamu yang bangkrut di akhirat kelak? Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Lalu kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Kenapa putus tali persaudaraan? Satu diantaranya efek pilkada. Beda pilihan. Bu, boleh bu? Beda pilihan biasa, tapi jangan bertengkar. Masih ingat 2019? Masih ingat 2019? Pilpres, siapa yang bertanding? Bapak Prabowo lawan Bapak Joko Widodo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Bertanding, satu paket. 2024, siapa yang bertanding? Bapak Prabowo lawan siapa? Anies Baswedan. Siapa yang menang? Bapak Prabowo. Siapa menterinya? Betul. Iskandar. Siapa? Muhaimin Iskandar. Kalian bertetangga mau ribut. Pilkada biasa. Jangan gara-gara pilkada kita bertengkar saling menyerang. Kata Pak Bupati tadi, curhatnya itu kasihan. Mana bisa membangun kalau kamu sering menyerang? Saudara-saudara sekalian, biar kau rajin puasa Senin Kamis, kau sering bertahajud tiap malam, kau tadarus tiap hari, tapi kalau tidak ada orang yang senang kamu, demi Allah kamu orang bangkrut. Ya Allah, ini puasaku. Datang taman kantornya, tunggu dulu, saya difitnah dulu itu pilcaleg. Gara-gara fitnahnya saya kalah. Ambil sholatnya. Ya Allah, ini puasaku. Tunggu dulu, saya pernah tetangga itu, saya difitnah katanya anakku yang keriting rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku lurus rambutnya. Ambil puasanya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, saya pernah bertetangga situ. Dia serobot tanahku 1,5 meter. Gara-gara tanahku diambil hilang got saya. Setiap musim hujan banjir rumah saya. Itu kelakuannya dia. Allah katakan ambil hajinya. Habis amalnya. Puasanya habis, sholatnya habis, hajinya habis, zakatnya habis. Masih ada yang datang. Saya juga pernah difitnah di medsos. Dia bully saya di medsos. Saya malu, satu kampung menghina saya. Saya tinggalkan kampung halamanku gara-gara kelakuannya. Lalu dia berkata, ya Allah, bagaimana lagi, sudah habis amalku ini. Allah katakan tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya. Ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Maka sedulur-sedulur pian sabarataan, apa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Kalau kamu tidak bisa sedekah dengan duit, sedekahlah dengan akhlak baik. Kalau kamu tidak bisa sedekah orang, jangan kau sakiti hatinya. Kalau kau tidak setuju dengan pemimpinmu, bukan dengan mempermalukannya, tapi kau datang baik-baik. Coba lihat kita bernegara. Itu diajarkan dalam salat jamaah. Ada imam, bupati. Ada anggota DPR, muballagah. Ketika imam di belakang imam sebelah kanan, ada yang berteriak. Ketika imam kata, Allahu Akbar. Ada kan di belakang, Allahu Akbar. Ada kan ibu? Siapa ini? Namanya muballagah. Berasal dari kata mubalik. Apa itu mubalik? Menyampaikan. Siapa dalam negara? Anggota DPR. Ngomong anggota DPR. Bupatimu salah, ngomong tegur. MBG disalahgunakan, ngomong anggota DPR. Jangan kau diam, karena kalau kau diam, anak STM datang ke jalan bawa bambu. Ngomong anggota DPR. Cuma anggota DPR banyak yang tidak tahu ngomong. Kenapa dia anggota DPR? Hanya karena wane piro. Kau semua pelakunya. Orang cerdas, orang baik agamanya, bagus akhlaknya, tidak terpilih. Kenapa? Karena tidak mau nyogok. Yang kamu pilih 300.000. Akhirnya apa? Masyarakat susah, dia joget-joget. Nah, kau rasalah itu. Maka mubalagah ngomong. Tapi ketika imam salah, ada aturannya, ada etikanya. Tidak boleh kau bilang, hei imam salah kau. Tidak bisa. Imam mestinya sujud, dia ruku. Tidak boleh kau bilang, dongo ini. Tidak bisa. Bagaimana caranya tegur? Subhanallah. Puji Allah.
Tidak setuju sama kebijakan bupati, bukan dengan menghinanya. Kalau kalian menghina, ada disebut dosa jariah. Bukan cuma amal jariah yang ada dosa jariah. Sekarang setelah saya lihat, saya ini dosen komunikasi, mengajar tentang media komunikasi. Orang sekarang panen dosa di medsos. Perempuan selfie-selfie kasih keluar ledianya. Joget-joget bikin konten. Apa kau dapat itu? Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kiri. Apa kau dapat itu? Kiri kanan, kiri kanan. Ada laki-laki jogetnya sudah calabai. Laki-laki sudah hancur-hancur saya lihat ini. Itulah buka itu Quran surah Yasin. Tangan kita nanti akan dimintai tanggung jawabnya, mata kita akan ditanya, kaki kita akan ditanya, jari-jarimu akan ditanya dengan menggunakan medsosmu. Kau sebarkan konten-konten porno, kau sebarkan fitnah hanya karena beda yang kau pilih, bukan Pak Bupati yang sekarang kau pilih. Lalu kau sebarkan berita-berita bohong, selama berita itu beredar, selama itu kau panen dosa. Benar sekalipun itu berita, tidak boleh disebarkan kalau itu mengandung kemungkaran, kehancuran. Suatu kali Abu Hurairah berlari-lari menuju ke pasar. Lari-lari, tahan sama Umar. Abu Hurairah, mau kemana kau? Berita penting. Apa? Baru saya dengar Nabi berkata, siapa yang syahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Umar bilang, tunggu dulu, apa betul Nabi bilang begitu? Abu Hurairah bersama Umar bin Khattab datang ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, katanya Anda mengucapkan siapa syahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Iya, baru saya bilang gitu. Terus kenapa Umar? Masalahnya ya Rasul, ini Abu Hurairah dia mau umumkan di pasar. Kenapa? Jangan kata saya Rasul. Kenapa? Nanti salah paham umat. Biar zina yang penting syahadat masuk surga. Biar tidak sholat yang penting syahadat masuk surga. Biar judi yang penting syahadat masuk surga. Bahaya ini kalau orang awam terima. Kalau ini kalimat diterima oleh orang tidak paham agama baik, salah paham mereka. Jangan disampaikan. Kata Nabi, iya, berita seperti ini jangan kau sampaikan. Padahal benar. Tapi Nabi katakan bahayanya lebih banyak. Itulah sebabnya kita dalam Islam ada disebut likulli makam makal wa likulli makal makam. Setiap ucapan ada tempatnya dan setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk itu. Maka ibu-ibu hati-hati ya. Jangan gampang curhat di medsos. Pergi suaminya 2 minggu, di mana di kau? Kesepian banget, pret. Ibu-ibu sekarang banyak cerai gara-gara curhat di medsos. Mereka berdoa tapi berdoanya di medsos. Ya Allah lindungi suamiku. Sibuknya itu Tuhan mau baca Facebookmu. Ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maknanya curhatan Pak Bupati tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Kepada para alim ulama, dakwalah seperti Guru Udin kita tadi. Masya Allah, saya terpesona. Saya bilang beginilah Rasulullah, sehingga gampang orang terpesona dengan Islam. Ada juga penceramah neraka saja terus dicerita. Dari pertama sampai terakhir neraka saja terus. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Kok dibanting, dilipat, ditusuk, Dia bilang anak muda ndak usah kopi masjid ya bikin takut-takut itu Ustaz. Ada juga yang begitu. Itu Islam. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, gunakan media sosial kita jangan memecah belah. Nabi katakan innamal mu'minuna ikhwah. Umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Jangan ketawa, saya serius sini. Ayo. Anak muda jalan-jalan tengah malam. Mau pergi rumahnya ceweknya. Tahan tuh kaki. Kaki tahan tuh,
otomatis semua tubuh bergerak dan ikut merasakan sakit. Apa yang pertama bereaksi? Mulut. Aduh, window pedina. Bugis. Mulut, kaki yang tahan tuh, mulut yang bereaksi. Yang berikutnya apa? Mata mencari. Yang berikutnya mulut meniup. Yang berikutnya tangan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kau pergi jalan. Begitu kita mestinya di hulu Sungai Selatan. Satu sakit yang lain ikut merasakan. Ada yang menyerang bupati, masyarakat berkata, jangan kau ganggu pemimpin kami. Kalau kau ganggu kami, masyarakat hulu Sungai Selatan yang kau hadapi. Itu yang namanya Islam. Datang pengusaha sawit, datang pengusaha batu bara, datang pengusaha apa saja mau merusak alam kita, sampaikan ke Pak Bupati, larang mereka Pak Bupati. Kalau tidak, kami rakyat yang akan menghadapi mereka. Itu yang disebut Islam. Bersatu. Ada yang ganggu polisi, masyarakat datang, jangan kau ganggu polisi, kita bisa tentram di hulu Sungai Selatan ini karena ada polisi yang jaga kita. Ibu-ibu, jangan musuhi polisi. Mana enak hidup ini kalau tidak ada polisi? Kita punya rumah di Serobot, anak diperkosa, kau datang ke polisi. Tolong Pak Kapolres, bantu kami. Apa kata Kapolres? Mohon maaf, baru polisi bubar. Ibu-ibu hilang motormu, siapa kau cari? Siapa? Imam. Imam aja hilang motornya. Ayo, siapa kau cari? Polisi. Adek-adek, ada yang curi motormu, siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu hilang suamimu, siapa kau cari? Ya kau cari suamimu lah, masa kau cari polisi? Iya. Begitu juga polisi. Ada yang serobot lahannya orang, ada perusahaan mau serobot rakyat, kamu datang sebagai aparat. Jangan malah tunduk di pengusaha, tunduk sama uang. Jangan begitu. Itu yang namanya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah. Kalau ini yang kita pegang Pak, maka Islam kuat, bisa menggenggam apa saja. Ini coba lihat ini, ulama menggambarkan, mengibaratkan seperti jari ini. Apa ini? Ulama menggambarkan, ini apa? Penguasa. Kalau penguasa Pak Bupati bilang begini, aman. Tapi kalau bilang begini, hancur kau. Ini kedua, siapa ini? Pengusaha. Kalau pengusaha bilang bangun masjid di sana, jadi. Tapi kalau orang miskin bilang bangun di sana, dia bilang orangnya siapa kok? Pengusaha. Ini apa? Ulama menggambarkan ini aparat penegak hukum. Ulama tidak boleh kanan, tidak boleh ke kiri. Maka dia tempatnya paling tinggi, penegak hukum. Hukum paling tinggi dan ulama. Tiga, ini jari kelingking. Apa ini jari kelingking? Ini anak muda, generasi muda. Pak Bupati mumpung ulang tahun. Saya tadi bercerita sepanjang jalan. Luar biasa Kalimantan Selatan ini kayanya. Tidak seperti kayanya kami di Sulawesi Selatan. Sini ada batu baranya. Bekerja mana tidak ada batu bara di Sulawesi Selatan. Kita lihat sungai-sungai di Sulawesi, di Kalimantan Selatan ini, ponton satu kali lewat katanya miliaran di atasnya. Maka saya bercita-cita, berharap mudah-mudahan para bupati yang ada di Kalimantan Selatan, dia datangi kepala dinasnya semua, bikin tim pencari bakat, cari anak-anak mulai SD, SMP, SMA, yang sampai mahasiswa, cari mereka yang cerdas, kuliahkan sampai ke luar negeri, pulang bangun kampungmu Kalimantan Selatan. Kasihan Kalimantan Selatan, habis alamnya kalau miskinnya rakyatnya. Jangan sampai kekayaan alam kita hanya dinikmati oleh segerintis orang. Boleh pengusaha kaya, boleh, tapi tularkan kekayaanmu kepada masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Cari pengusaha. Besok selesai ulang tahun, Pak Bupati telepon semua pengusaha. Saya ajak kalian beramal. Saya ajak kalian masuk surga sama-sama. Lebih baik saya paksa kau masuk surga daripada kau sukarela masuk neraka. Bagaimana caranya Pak Bupati? Kau cari anak-anak orang pintar. Tidak mungkin tidak ada orang pintar di Kalimantan ini. Tidak mungkin tidak ada anak-anak pintar di hulu Sungai Selatan ini.
Pasti banyak anak pintar. Apakah dia pintar agama? Apakah dia pintar fisika? Apakah dia pintar kimia? Apakah dia pintar media sosial? Sekolahkan mereka sampai di mana. Yang penting bikin surat perjanjian. Pulang, bangun kampung. Kalau ini terjadi, maka akan wujud janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Penduduk beriman dan bertakwa, kata Pak Bupati tadi, ayat yang disampaikan. Maka saya akan turunkan keberkahan dari langit, dan keberkahan saya munculkan dari dalam tanah. Mau lihat buktinya ayat ini? Lihat itu Timur Tengah. Pian sabarataan yang pernah pergi umroh, tengok itu dari Mekkah ke Madinah. Kiri kanan kita lihat padang pasir. Gunungnya coklat, tidak ada rumputnya. Maka mereka datang ke Bogor, mengeluarkan duit sampai ratusan juta hanya untuk melihat gunung yang hijau. Bubuhan Banjar kada usah pergi Bogor, keluar saja dari rumah kau tengok gunung hijau. Saudi Arabia hanya punya gas.